Halo, bangun tidur badan bergetar, hujan turun sendi komentar, niat gerak rebahan bentar, santai ini bukan lemah, 50-an, pintar. Anda pernah nggak bangun pagi, hujan turun, lalu badan langsung terasa beda? Bukan sakit, tapi kok berat ya? Sendi kayak ikut komentar, niat gerak sebentar, tapi kasur terasa lebih menggoda. Kalau Anda senyum kecil sekarang, nah Anda tidak sendirian. Di usia 50-an, musim hujan itu bukan cuma soal payung. Dia seperti alarm kecil dari tubuh kita. Masalahnya nih, seringkali kita salah menafsirkan alarm itu karena terlalu lama hidup dengan mitos. Hari ini, saya nggak mau ceramah. Saya cuma mau ngobrol dengan Anda pelan-pelan tentang mana yang mitos dan mana yang sebenarnya fakta. Nah, biasanya reaksi pertama kita saat hujan adalah satu, menghindar. Menghindar dari dingin, menghindar dari basah, dan tanpa sadar menghindar dari gerak. Satu, kalau hujan lebih baik Anda diam saja di rumah. Saya mau cerita jujur nih ya. Suatu pagi tiba-tiba hujan deras, padahal sepatu udah saya pakai nih ya di kaki. Baju olahraga juga sudah dipakai. Lalu pikiran saya bilang, ah besok aja ya, sekarang hujan. Lagian aku kan masih capek dari pulang kerja semalam. Hujannya malah berturut-turut 3 hari tiap pagi. Awalnya sih enak, hangat, nyaman. Tapi siangnya pinggang jadi pegel, leher jadi kaku, badan malah enggak enak dipakai. Nah, di usia 50-an tubuh Anda itu unik. Dia tidak suka diam terlalu lama. Diam yang kita kira istirahat, buat sendi justru seperti dibiarkan berkarat. Tubuh di usia 50-an itu seperti engsel pintu lama. Kalau jarang digerakkan, dia akan bunyi. Kalau dipakai pelan-pelan, dia malah awet. Saya jadi ingat kalimat yang sering dikaitkan dengan Hippocrates. Walking is the best medicine. Dan di usia ini, walking itu Anda nggak harus keliling komplek kok. Kadang cuma jalan ke dapur, stretching 5 menit, atau Anda berdiri sambil tarik nafas. Jadi kesimpulannya, mitos itu diam total saat hujan bukan bentuk sayang pada tubuh. Gerak kecil justru perhatian paling tulus. Setelah terlalu lama diam, biasanya muncul satu hal lagi, yaitu pegel. Benar kan? Dan disinilah pikiran kita mulai kemana-mana alias overthinking. Dua, kalau pegel saat hujan berarti Anda sakit. Banyak wanita 50-an langsung khawatir kalau lutut atau pinggangnya menjadi nyeri. Padahal berbagai penelitian kesehatan menunjukkan perubahan tekanan udara, suhu dingin, dan kelembapan memang bisa mempengaruhi sendi, terutama pada wanita usia matang seperti kita. Sendi kita sekarang lebih sensitif, bukan rusak, tapi hanya lebih jujur. Seringkali yang dibutuhkan bukan obat loh, tapi yang dibutuhkan itu udara yang lebih hangat, gerak yang lebih pelan, dan pikiran yang lebih tenang. Kesimpulannya, mitos itu. Pegel saat hujan belum tentu sakit. Seringkali itu respon alami tubuh di usia 50-an. Kalau pegel dan badan terasa enggak enak, biasanya muncul kalimat klasik yang sering kita dengar sejak dulu. 3. Anda masuk angin karena kehujanan. Anda sudah tahu kan? Secara medis istilah masuk angin memang nggak ada. Tapi kita sering sekali mendengarnya dan bahkan merasakannya. Nah, inilah bagian pentingnya. Penelitian kesehatan menunjukkan bahwa dingin, lembab, dan kelelahan memang bisa menurunkan daya tahan tubuh sementara. Artinya apa? Kalau Anda kehujanan, capek, lalu nggak istirahat,
memang tubuh bisa drop. Bukan karena masuk angin, tapi karena tubuh Anda kewalahan. Jadi kesimpulannya, fakta. Kehujanan plus kelelahan memang bisa bikin tubuh tidak fit. Tubuh Anda butuh dipulihkan, tapi bukan disalahkan. Jadi apabila badan terasa nggak enak, biasanya kita memilih satu solusi yang kelihatannya aman. 4. Musim hujan itu waktunya banyak tidur. Tidur itu penting, Anda benar. Tapi terlalu banyak tidur justru bikin badan makin lemas. Tubuh usia 50-an butuh ritme, bukan ekstrim. Tidur cukup, bangun, gerak ringan, lalu istirahat lagi. Kata Ariana Huffington, Sleep is not an escape, it's a tool. jadi kesimpulannya, sebagian mitos, sebagian fakta ya. Tidur memang penting, tapi kebanyakan tidur malah bikin tubuh makin berat. Jadi kalau bangun tidur dan badan masih terasa berat, biasanya kita cari satu hal yang terasa menghibur, yaitu 5. Minum kopi atau teh hangat sesering mungkin, tidak apa-apa. Yah, hujan plus kopi hangat memang nikmat. Saya paham. Tapi di usia 50-an, kafein bisa bikin jantung berdebar, tidur terganggu, lambung tidak nyaman. Seperti kata Mahatma Gandhi, Hell is the real wow. bukan berarti kopi harus dihapus. Tubuh Anda cuma minta kompromi. Jadi kesimpulannya, sebagian mitos, sebagian fakta ya. Boleh minum tapi harus tahu batas. Nah, kalau pola hujan ini berlangsung berhari-hari, biasanya satu hal mulai terasa, yaitu 6. Kalau hujan, berat badan itu naik wajar. Saya punya teman namanya Putri, 56 tahun. Dia cerita ke saya, makan biasa aja tapi kok celana makin sempit ya. Setelah kita ngobrol ternyata geraknya memang berkurang. Duduknya makin lama. Ngemilnya jadi teman hujan. Jadi sebenarnya hujannya itu bukan penyebab utama. Yang berubah itu kebiasaan. Sehingga kesimpulannya fakta, tapi bisa dikendalikan. Naik sedikit bisa terjadi, tapi bukan takdir. Baiklah, saat badan terasa lebih berat, pikiran kita sering mulai menyalahkan satu hal, yaitu 7. Kalau Anda cepat capek, berarti udah tua. Ini dia fakta yang sering disalahpahami. Di usia 50-an, energi memang tidak seperti dulu. Tubuh butuh ritme baru. Lebih banyak jeda, lebih sadar batas. Capek bukan tanda kalah. Capek tanda tubuh minta cara hidup yang berbeda. Kesimpulannya bagaimana? Fakta, energi memang berubah di usia 50-an dan itu normal. Disinilah mitos paling kejam biasanya muncul. Mitos yang sering bikin wanita berhenti berharap, yaitu wanita 50-an sudah tidak bisa langsing lagi. Mitos atau fakta ya? Saya mau tanya pelan-pelan ke Anda. Siapa yang pertama kali bilang kalimat ini ke Anda? Teman, lingkungan, atau suara kecil di kepala sendiri? Yang bikin wanita 50-an berhenti langsing bukan usia, tapi menyerah karena mitos. Tubuh Anda masih bisa berubah, tapi dia nggak mau dipaksa, nggak mau disalahkan, nggak mau dibandingkan. Tubuh kita maunya diajak, dirawat, dihargai. Nah, sebagai tips praktisnya, 1. Ganti target langsing menjadi tubuh lebih enak aja dipakai. 2. Gerak kecil setiap hari. 3. Berhenti perang dengan tubuh. Tubuh usia 50-an tidak lambat. Dia hanya tidak mau diburu-buru, dikejar. Jadi kesimpulannya, mitos besar. Wanita 50-an masih bisa langsing dengan cara yang tepat. Dan setelah semua keluhan itu terkumpul, biasanya muncul satu kesimpulan yang paling menyedihkan, yaitu 9.
musim hujan bikin tubuh Anda rusak. Tidak, tubuh Anda tidak rusak. Dia hanya berubah kebutuhannya. Ini dia tipsnya. Sekali lagi, jaga badan yang hangat, dengarkan sinyal kecil. Jangan bandingkan dengan tubuh yang dulu sebelum usia 50-an. Kesimpulannya, mitos ya, tubuh Anda nggak rusak. Dia hanya minta dipahami. Baiklah, kalau Anda dengar baik-baik, yang bikin tubuh terasa berat saat hujan bukan usia, bukan hujan, tapi kebanyakan mitos. Nah, kalau video ini terasa seperti ngobrol dengan teman lama, tulis di komentar ya. Dan subscribe baru 50-an. Kita jalani usia ini dengan lebih ramah. Jika ada komentar, silahkan ya. Sampai jumpa.